Hai semuanya, di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku tentang pakai bed rail bayi dan pernah menurunkan ranjang juga. Jadi aku nggak pakai ranjang sama sekali, cuma pakai kasur doang. Makanya aku di sini mau kasih tahu lebih penting mana sih kita untuk beli bed rail atau cuman pakai kasur doang tanpa pakai ranjangnya. So yang mau tahu tonton terus videonya sampai habis ya. Hai, welcome to my YouTube channel, Jovanka Rahma. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, di-like, komen dan share di seluruh sosial media kalian. Happy watching! Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian penting mana sih kita untuk membeli bed rail bayi atau pagar bayi. Kalau kalian nggak tahu bed rail bayi itu apa, jadi itu tuh kayak kasur kita yang kita tuh ada di atas ranjang atau divan. Terus kita pakein pagar di kasur-kasur kita itu. Jadi bukan pagar yang di box bayi gitu ya. Udah gitu, lebih penting mana sih pakai bed rail atau lebih penting untuk menurunkan si kasurnya ini ke lantai aja atau nggak pakai divan dan ranjang gitu. Nah, menurut pengalaman pribadi aku, jadi kalau di rumah aku itu aku pakai bed rail karena aku kayak nggak punya tempat lagi gitu untuk memindahkan si divannya itu atau si ranjangnya itu kemana. Jadi ya udah, dengan terpaksa aku beli bed railnya. Dan setelah aku memakai bed railnya ini, ternyata ini lebih efektif dan lebih efisien banget. Yang pertama, kita bisa banget ngejaga anak kita jatuh dari ranjang karena di situ tuh udah aman banget. Jadi dia kalau misalnya dia diem di sisi-sisi atau di dekat pagarnya, dia tuh bakalan ketahan dan dia nggak akan pernah jatuh. Terus yang kedua, kita bisa lebih banyak beraktivitas dan meninggalkan dia di kasur sendiri tanpa kita khawatir kalau dia tuh akan terjatuh atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang ketiga, kita bisa meninggalkan dia ketika dia sedang tidur. Pokoknya meninggalkan dia ketika dia sedang tidur dengan aman dan nyaman. Jadi kita bisa masak, kita bisa beres-beres rumah, dan kita bisa melakukan semua hal yang kita inginkan ketika dia tidur tanpa harus ngejagain dia atau ngeliatin dia takut jatuh atau gimana. Nah, pengalaman aku selanjutnya ketika aku di rumah mertua aku, jadi aku nggak beli lagi tuh yang namanya bed rail karena ukuran kasurnya beda, apa-apanya juga beda kan. Terus untuk low budget juga, jadi aku memutuskan untuk mengambil divannya dan aku bikin tempat tidur aku tuh jadi kayak di lantai gitu. Dikebawahin, si ranjangnya nggak ada, divannya nggak adain. Terus si kasurnya aku simpen di bawah di lantai, dan di bawah-bawah lantainya itu aku pasangin kayak karpet puzzle gitu, pokoknya yang empuk-empuk. Kalau misalnya takut dia jatuh, dia nggak kenapa-napa. Dan ternyata tetap aja dia jatuh. Walaupun dia udah bisa turun sendiri, tetap aja dia jatuh ketika dia tidur. Jadi menurut aku kayak lebih efektif banget untuk memakai si bed rail ini. Cuman yang aku rasakan, aku tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya aku di rumah nih dengan pakai bed rail, aku tuh bisa kayak ninggalin dia kalau misalnya dia susah tidur. Jadi kebetulan anak aku tuh nggak pakai harus dieong-eong atau nggak pakai harus digendong dulu ya kalau dia mau tidur, karena udah kebiasaan. Dan kayak aku tuh udah bikin tempat tidurnya tuh seaman mungkin dari dulu. Jadi aku cuman suruh dia tiduran aja di kasurnya. Terus nanti lama-lama dia kayak muter-muterin kasur gitu. Kadang-kadang aku yang ketiduran sendiri, atau kadang-kadang kalau suami aku yang lagi nidurin, dia yang ketiduran duluan. Anaknya tuh cuma kayak muter-muter doang di kasur. Terus nanti tiba-tiba dia tuh ada di sela-sela kasur dan dia ketiduran sendiri di situ. Jadi ya udah, kita tuh bisa ngapain aja. Kadang-kadang aku bisa sambil main handphone, atau kadang-kadang aku bisa sambil ngedit. Terus ya udah, ninggalin anak aku main aja sih gitu sendiri di kasurnya, tanpa harus aku jagain, tanpa harus aku mengeluarkan tenaga banget untuk ngasuh dia. Jadi sebenarnya ini juga bisa sebagai alternatif kalian untuk leha-leha sebentar deh, karena kan mengurus anak itu capek banget dan mengeluarkan banyak tenaga. Dan kalau kalian pakai bed rail ini nggak terlalu harus mengeluarkan banyak tenaga, karena kita ya udah, kita tinggal diem aja. Terus nanti anaknya main-main sendiri di kasur, terus kita kasihin mainan ke dia, ya udah itu kayak beres aja gitu.
Dan kelebihan yang lainnya, kayak anak aku tuh emang bisa tidur sendiri di kasur tanpa harus aku gendong-gendongin dia. Jadi kalau misalnya dia susah tidur atau misalnya aku malas nemenin dia, ya udah kayak yang tadi aku cerita, dia main sendiri aja gitu di kasurnya. Dan lama-lama dia akan ketiduran sendiri. Jadi gak perlu capek-capek deh kalau misalnya aku di rumah mertua aku nih. Aku bener-bener harus bener-bener tidurin dia sampai dia tidur. Terus aku harus ikutin kemana dia pergi karena takut dia jatuh ke bawah. Jadi tetap banget aku harus banyak effortnya untuk mengasuh anak aku ini. Dan aku juga takut kan karena dia jatuh apa gimana. Jadi menurut aku ini tuh sangat amat penting untuk kalian beli bedrel. Yang pertama itu untuk keamanan sih, bukan karena untuk kita untuk leha-leha. Yang penting anak kita aman dan anak kita itu nggak jatuh. Soalnya banyak banget nih pengalaman yang anaknya jatuh sampai anaknya bisa jadi cacat, amit-amitnya ya, bisa jadi cacat atau gimana. Makanya kita menghindari itu semua. Dan juga ya walaupun misalnya dia jatuh dari kasur dan juga ke karpet yang empuk, tetap aja namanya jatuh kan, sakit. Mendingan nggak usah sama sekali gitu. Kalau misalnya ada yang lebih canggih hari gini ya why not, kenapa enggak kita untuk beli bedrel ini. Dan untuk harganya, kebetulan aku tuh beli ini di Shopee dan harganya udah aku cari di toko mana-mana. Di sini yang paling murah. Jadi aku beli di sini tuh harganya sekitar 315 ribuan. Dan ketika teman-teman aku tanya dan aku share linknya ke teman-teman aku, ini tuh udah 2 kali teman-teman aku nanya, udah 2 orang yang berbeda juga. Ketika teman-teman aku tanya, harganya tuh lagi flash sale guys. Jadi cuman kayak 290 ribuan gitu atau 280 ribuan gitu deh kalau nggak salah. Kayak yang aku ngerasa, aduh ya ampun ini, yaudah deh ini udah miliknya teman aku gitu. Ya kalau misalnya kalian mencoba untuk membeli dan harganya lagi flash sale juga, ya mungkin itu rezeki kalian. Nanti aku masukin juga linknya, ada di description box aku, ada di bawah. Kalian tinggal cari aja di situ. Pokoknya kalian beli di toko itu, menurut aku itu udah yang paling murah dan itu juga bagus. Jangan sampai kalian menyesal kalau kalian nggak beli ini. Nah, jadi ini adalah bedrel yang aku maksud tadi. Kalian bisa lihat sendiri kan, di sini anak aku bisa bermain dengan aman dan nyaman. Dia nggak akan jatuh juga kalau di sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi ini tuh untuk harga satuannya. Yang satu garis ini harganya 300.000 dan yang selanjutnya ini 300.000 juga. Kalau menurut aku agar lebih hemat budget, kalian mendingan posisi kasurnya tuh kayak gini aja, kayak disenderin ke temboknya aja. Jadi kalian cuman cukup beli 2 sisi kayak gini. Nah, tuh kan anak aku aja betah main sendiri di sini. Oh ya, kalau misalnya mau untuk dibuka-buka juga ini kayak mudah banget. Ini bisa dibuka. Nah, jadi kalau misalnya dia mau mandi atau apa, ya udah kita tinggal buka. Tuh. Dan sisi belah sini juga sama ya. Pokoknya setiap sisinya bisa kita buka tutup gitu. Jadi bisa kita kebawahin. Jadi kayak nggak ada pagarnya deh. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video kali ini sangat amat bermanfaat bagi ibu-ibu muda atau yang punya anak-anak kecil. Pokoknya kita harus menjaga anak kita sebaik mungkin. Dan jangan sampai anak kita terjatuh. Takutnya kan nanti kakinya terkilir, tangannya terkilir. Kan nggak bagus juga ya untuk anak-anak. Dan semoga kita dan keluarga tetap diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe gratis. Bye-bye. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian ya. Thanks for watching.